kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya minta izin sebentar minta waktunya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan posisi Ibu sebagai kepala sekolah. Pertama ini, bagaimana Ibu mengidentifikasi sebuah kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya mengidentifikasi suatu kasus itu, apakah itu kasus dilema etika atau bujukan moral. Nah, ketika melihat kasus itu bertentangan dengan moral atau tidak, atau dan ketika secara moral benar tetapi bertentangan, maka itu dinamakan dilema etika. Tetapi ketika itu kasus itu benar, jelas-jelas itu benar atau salah, itu merupakan bujukan moral. Itu jadi cara saya mengidentifikasi, lihat dulu kasusnya bagaimana, apakah bertentangan, apa tidak dengan moral, atau benar secara moral, atau bertentangan, atau itu benar-benar kasus benar dan salah. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki kebenaran? Saya mengambil satu keputusan yang kasus itu benar-benar sama-sama benarnya atau dilema etika, yaitu saya melihat dulu kasus tersebut kebermanfaatnya bagi seluruh sivitas yang ada di satuan pendidikan ini, manfaatnya dengan guru, murid, apa semua warga sekolah, mana yang banyak manfaatnya itu yang saya ambil. Banyak manfaat dan sedikit resiko. Kemudian langkah-langkah atau strategi seperti apa yang dilakukan? Langkah-langkah yang saya ambil adalah satu, dengan sama-sama saya mendiskusikan melalui rapat-rapat, mungkin rapat rutin, rapat yang ketika kasus itu urgent, maka saya akan melakukan rapat dengan pendapat baik guru, baik murid ataupun warga sekolah, dan mengumpulkan banyak informasi atau bukti-bukti sehingga saya dapat mengambil sebuah keputusan yang penting tidak melibatkan institusi sekolah. Keputusan itu harus dengan Rapat dan rapat. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini sangat efektif dalam mengambil keputusan pada kasus? Hal-hal yang efektifnya ambil yang satu adalah keterbukaan, karena keterbukaan maksudnya terbuka gini, terbuka dengan guru, karena guru adalah partner kerja saya sebagai kepala sekolah. Setelah itu yang efektif lagi, angka efektif adalah mengenali dalam kasus itu ada nilai yang bertentangan apa tidak dalam kasus tersebut. Kedua adalah menentukan siapa sih yang terlibat dalam kasus tersebut. Tiga, terus saya menyimpulkan atau mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan kasus tersebut, dari kasus tersebut. Terus
menguji kebenaran menguji benar atau salahnya kasus tersebut. Ada tambah lagi, selain menguji, saya juga mencari dua opsi mana yang bagus ini. Ketika opsi apakah cara itu berkompromi adalah masuk tertentu, kadang gini, kita mengambil suatu keputusan kadang-kadang muncul di tengah-tengah penyelesaian yang efektif. Tidak terpikirkan sebelumnya itu keputusan mana, tapi muncul ketika di dalam pertengahan, ketika saya menyelesaikan masalah, mengambil keputusan muncul di tengah-tengah. Terus membuat keputusan itu, saya harus berani mengambil suatu keputusan secara moral untuk melakukan, harus berani. Kedua, saya mengambil keputusan itu melihat kembali keputusan tersebut, apakah keputusan itu menjadi pelajaran untuk kasus-kasus yang selanjutnya. Kemudian Bu, selama pembelajaran itu apakah ada tantangan? Itu banyak. Tantangan itu muncul ketika kasus itu atau saya mengambil keputusan itu berhadapan dengan orang banyak dan sama individu dan masyarakat. Tentu ini suatu pengambilan tantangan betul. Kedua adalah pengambilan keputusan dengan gini, ketika keputusan itu keputusan berhadapan dengan rasa keadilan dan rasa kasihan. Ketiga atau selanjutnya mengambil keputusan itu berhadapan dengan benar dan kesetiaan. Dilema ini mengambil melawan kesetiaan. Terus berhadapan juga dengan keputusan ini jangka pendek atau jangka panjang. Ini juga berdilema ini dalam mengambil keputusan. Mungkin yang selama ini saya dapat satu berhadapan individu dengan masyarakat, benar dan setia, adil dan kasihan. Keputusan itu jangka pendek apa jangka panjang? Apakah Ibu memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Jadwalnya tidak, ini spontanitas dan tidak ada tempat, tidak ada waktu, karena juga satu, karena kasus itu tidak kita rencanakan ya. Nah, jadi tetapi ketika ada muncul itu harus kita, keputusan itu harus kita pertimbangkan dengan matang. Berarti Ibu menyelesaikannya di tempat ya, di tempat spontan dan kalau segera karena ya siapa tahu nanti ada lagi maksudnya kasus-kasus berikutnya, jangan tumpang tindih, jangan berlarut-larut. Kemudian Bu, bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Prosedur untuk mengambil keputusan, saya mengidentifikasi dulu keputusan bagaimana sih keputusan ini betul apa tidaknya dulu. Terus mengumpulkan informasi, saya bukan informasi dulu Bu, dengan saya mengambil keputusan bagaimana keputusan itu. Terus saya cari solusinya, bagaimana solusi dari keputusan dari solusinya dari suatu kasus tersebut. Terus mempertimbangkan masukan-masukan dan bukti-bukti yang kumpulkan. Terus mencari alternatif yang bisa saya ambil, sejadikan jangan untuk saya mengeluarkan atau mempertimbangkan suatu keputusan. Terus saya lihat juga apakah keputusan itu baik apa belum. Berikutnya saya ingin tanyakan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau untuk membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, Tentu terutama dalam kasus dilema etika? Tentu ada guru. Nah, guru dari mana ya? Teman-teman sejawat ya. Ketika saya sharing dengan kepala itulah saya membantu saya, mempermudah saya mengambil suatu keputusan dan kasus dilema etika. Yang terakhir Ibu, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil suatu keputusan? Pengalaman saya ketika ada suatu kasus, selesaikan segera, cari solusinya, cari buktinya, bagaimana supaya jangan berlarut, karena gini,
suatu kasus tidak diselesaikan dengan cepat, maka akan berlarut dan juga akan tidak efektif dalam kita bekerja dalam suatu institusi. Juga gini, ketika saya juga pelajaran di sini adalah ketika suatu mengambil keputusan harus ditimbangkan dengan matang-matang. Semua harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak dan kebermanfaatan dari keputusan yang saya ambil dan risiko yang didapat. Itu yang saya dapatkan dari pembelajaran yang dapat pengalaman saya dalam mengambil suatu keputusan dilema etika tersebut. Terima kasih Bu atas waktunya. Jadi saya semakin paham bagaimana saya bisa mengambil dan menyerap pengalaman Ibu selaku kepala sekolah tentang cara pengambilan keputusan dengan dilema etika. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Nah, seperti saya berikan kesempatan pada ini saya bermaksud untuk mengatakan terkait dengan tugas saya menjadi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai melibatkan sebagai pemimpin. Boleh Bu ya? Bagus. Jadi saya ingin tahu pengalaman Ibu pengambilan keputusan. Apakah Ibu pernah mempunyai pengalaman tentang mengambil sebuah keputusan? Sering sekali malah. Biasanya begini ya, saya kadang-kadang juga dilema juga antara mengambil dua keputusan yang sebenarnya dua-duanya bagus, tetapi saya harus memilih salah satunya. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau keputusan moral? Karena kalau dilema etika ini adalah kasusnya benar melawan benar. Kalau yang membutuhkan moral itu benar melawan salah. Bagaimana caranya Ibu mengidentifikasi? Biasanya saya mengidentifikasinya itu saya melihat mana sekiranya keputusan yang membawa lebih banyak manfaat untuk sekolah, untuk anak-anak, bahkan untuk lingkungan sekolah. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai? Untuk ya, saya kalau misalnya ada dua keputusan ini yang harus saya ambil, sementara keputusan itu sama-sama baiknya, daripada saya mengajak teman-teman guru duduk bersama, kemungkinan teman-teman guru bisa menambah apa saja yang lebih baik dari kedua keputusan ini. Kalau menurut saya, kalau pemikiran saya mungkin satu, mungkin dari teman-teman ada lagi yang memberi, oh ini Bu manfaatnya, karena yang kalau kita ambil ini pasti tentunya kita ambil yang lebih banyak manfaatnya, buat sekolah, buat siswa tentunya. Ya, seperti yang tadi, Berarti tetap saya mengambil kepertimbangan dari teman-teman guru dan mengambil yang lebih banyak yang manfaatnya. Kemudian Bu, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Langkah-langkahnya? Ya, langkah-langkahnya yang saya ambil biasanya saya pertama, jika saya ambil yang A misalnya, saya harus melihat prioritasnya, manfaatnya, apakah permasalahan A itu lebih besar manfaatnya ketimbang permasalahan B. Baru nanti setelah itu saya akan mengajak teman-teman guru duduk bersama. Setelah itu saya akan memberikan, kita punya masalah seperti ini, dan masalah ini sebenarnya dua-duanya bagus yang perlu kita ambil, tetapi mungkin dari teman-teman ada yang lebih bagus di antara dua ini. Kalau menurut saya ya sama-sama bagus, tapi
mungkin teman-teman bisa menambah supaya kita bisa mengambil keputusan yang terbaik dari yang lain. Pertanyaan selanjutnya nih Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan terutama dalam kasus dilema etika? Iya. Begini ya Bu ya. Biasanya saya apabila ada dua kasus yang sama-sama baiknya, maka saya sesegera mungkin mengumpulkan guru-guru. Jadi saya akan memberi permasalahan itu, membicarakan kepada guru. Ini ada dua masalah yang harus kita putuskan sesegera mungkin. Tapi kedua-duanya baik. Tapi sekiranya menurut ibu dan bapak guru, mana yang lebih baik di antara kedua yang baik ini? Nah, jadi nanti yang lebih baik atau yang lebih banyak manfaatnya tentunya yang resikonya juga lebih sedikit, dan dia juga tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan, baik aturan di sekolah, aturan pemerintah, dan aturan-aturan yang pokoknya yang aturan yang tidak sampai melanggar aturan. Jadi tentunya kita mengambil secepat mungkin tadi seperti itu. Jadi yang resikonya lebih sedikit, yang manfaatnya lebih banyak, yaitulah cara. Jadi kita mengambil keputusan itu langsung yang terbanyak manfaatnya dan resikonya lebih sedikit. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Apakah ada tantangan yang dirasakan selama pengambilan keputusan? Biasanya tantangan-tantangan itu ya juga berasal dari teman-teman. Kadang-kadang ada yang teman yang pro dan ada juga teman-teman yang kontra. Jadi teman-teman yang pro dengan yang apa yang ingin kita ambil keputusannya itu, jika ada yang kontra, maka yang kontra ini perlu dikasih pemahaman, karena namanya pikiran orang, pemahaman orang berbeda-beda. Apakah Ibu memiliki kata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Oh, saya rasa itu tidak ada jadwal. Cuman tergantung apabila ada kasusnya, maka secepat itu pula kita harus menyelesaikan. Berarti Secara spontan, karena sesegera langsung menyelesaikan pada saat itu supaya tidak berlarut-larut. Kemudian bentuk atau prosedur apa yang dijalankan untuknya dalam penyelesaian masalah? Ya, bentuknya itu dengan kita bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Jadi saya juga walaupun sebagai pimpinan sekolah, saya juga tidak semena-mena untuk mengambil keputusan sendiri. Saya juga harus membicarakan, musyawarahkan dulu dengan teman-teman dulu supaya nanti tidak ada pembicaraan yang tidak kita inginkan diulangi. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam penyelesaian kasus ini? Apa yang membantu seseorang apa saja? Kalau di sini itu banyak, terutama teman-teman yang lebih senior dari yang lain. Seperti di sekolah sini ada kakak saya, Ibu Junaida, yang lebih senior. Kadang-kadang sebelum saya memaparkan dengan teman-teman semuanya, biasanya saya mengajak beliau duduk bersama dulu yang lebih senior. Saya mengajak untuk mengulas dulu. Jadi apa yang kita bicarakan bersama, bagaimana supaya baiknya. Jadi saya mengajak teman-teman senior dulu sebelum mengajak teman-teman yang lain semua. Lebih senior
senior, yang lebih senior tentunya, lebih berpengalaman tentunya. Yang terakhir nih Bu, Iya. dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan ini? Pembelajarannya apa yang dapat Ibu ambil? Pembelajaran saya seperti ini yang saya bisa petik. Jadi saya bisa mengambil suatu pengalaman dan menjadikan pengalaman itu pengalaman yang menjadikan saya seorang pemimpin yang benar-benar dewasa, yang tidak, kalau kasarnya kita bilang, tangan besi. Jadi dalam cara saya yang seperti itu berarti saya tidak menjadi pemimpin yang tangan besi, yang hanya mau mengambil keputusan dengan apa yang saya pikirkan sendiri. Jadi saya tetap dalam apapun itu masalahnya, entah itu masalahnya yang baik, masalahnya yang buruk, apapun yang saya ingin putuskan untuk teman-teman banyak di sini, untuk sekolah, bagaimana baiknya sekolah kita. Jadi selalu saya ajak teman-teman untuk duduk bersama, bermusyawarah dan bermufakat untuk mengambil suatu keputusan. Luar biasa sekali Bu. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya bisa menambah pengetahuan saya terutama dalam pengambilan keputusan ini. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Mudah-mudahan sukses ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.